Pernahkah kita bertanya, seandainya waktu bisa diputar kembali, apakah Sumatera akan memilih jalan yang sama? Atau justru memilih berdiri sendiri seperti dulu, saat tanah ini menjadi pusat peradaban dan kekuatan maritim yang disegani dunia? Sumatera bukan sekadar pulau terbesar kedua di Indonesia. Ia adalah tanah para raja, tempat berdirinya kerajaan-kerajaan besar yang berdaulat, makmur, dan menjadi mercusuar ilmu pengetahuan, keislaman, perdagangan, bahkan perlawanan terhadap penjajahan. Dulu, Sriwijaya menguasai jalur perdagangan paling penting di Asia Tenggara. Dengan kekuatan armada lautnya, ia membentangkan pengaruh dari pesisir Sumatera hingga ke semenanjung Malaya dan sebagian Kalimantan. Bahasa Melayu yang mereka gunakan bahkan menjadi bahasa pengantar dunia perdagangan selama berabad-abad. Setelahnya, muncul Kesultanan Aceh Darussalam, sebuah kekuatan Islam yang sangat disegani. Bukan hanya karena kekuatan militernya, tetapi juga pusat ilmu, diplomasi, dan keteguhan hati. Aceh berkirim surat ke Turki Utsmani, menjalin hubungan dengan Arab, India, hingga Eropa. Bahkan ketika Belanda mencoba menjajah, Aceh melawan mati-matian selama puluhan tahun. Sumatera tidak pernah menjadi tanah yang tunduk tanpa harga diri. Kerajaan Delhi, Siak Sri Indrapura, Jambi, Indrapura, Minangkabau. Mereka semua punya kisah tentang kejayaan, identitas, dan perjuangan. Lalu, zaman berganti. Indonesia merdeka. Kesatuan menjadi cita-cita, dan Sumatera menjadi bagian dari satu bangsa besar bernama Republik Indonesia. Namun, pertanyaan ini tetap menggantung dalam jiwa banyak orang. Apakah Sumatera kehilangan jati dirinya setelah bergabung? Apakah suara dan potensi Sumatera benar-benar diwakili dalam kerangka negara kesatuan? Banyak rakyat Sumatera, terutama dari daerah seperti Aceh, Riau, dan Sumatera Barat, merasakan kegelisahan. Dulu mereka berdiri sebagai pusat kekuasaan. Kini banyak yang merasa terpinggirkan hanya sebagai penonton dari drama besar politik Jakarta. Sumber daya dikeruk, hutan ditebang, hasilnya dikirim ke pusat. Namun pembangunan, pendidikan, dan kesejahteraan berjalan tertatih. Lalu muncul gerakan-gerakan yang menggugah. Aceh dengan gerakan Aceh Merdeka. Sumatera Barat dengan semangat konferensi PDRI tahun 1949 saat mereka menyelamatkan eksistensi Republik dari serangan Belanda. Riau dengan aspirasi federalisme. Tetapi semua kembali dibungkam oleh narasi besar, NKRI harga mati. Apakah benar harga mati itu memang harga yang adil bagi semua daerah? Apakah Sumatera, yang dulu berjaya dengan kedaulatannya sendiri, harus selamanya menerima peran sebagai pinggiran? Ataukah suatu hari nanti, Sumatera akan kembali merumuskan jalannya sendiri, bukan untuk memisahkan diri semata, tetapi untuk menjadi tuan atas tanahnya sendiri, menjadi suara yang diperhitungkan, dan bukan sekadar angka statistik dalam laporan ibu kota. Masa lalu membuktikan, Sumatera bisa berdiri sendiri. Tapi apakah masa itu akan kembali? Ataukah rakyat Sumatera telah nyaman dalam ikatan kesatuan, walau sering tak merasakan keadilan di dalamnya? Pertanyaan itu belum bisa dijawab hari ini. Tapi satu hal pasti, sejarah tak pernah mati. Ia hanya menunggu waktu untuk dibangkitkan kembali. Entah sebagai pengingat, atau sebagai peta menuju masa depan. Sumatera pernah berjaya. Pertanyaannya sekarang, apakah akan berjaya kembali? Dengan jalannya sendiri? Apa pendapat kalian? Apakah Sumatera pantas menentukan masa depannya sendiri,